Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan sebesar 1.910.932,37 km persegi dan luas lautan mencapai 5,8 juta km persegi. Info dari Kemenko Maritim 2019. Letak dan luas Indonesia. Yang pertama, letak geografis. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia, seperti Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, memiliki kebudayaan yang beragam, salah satunya bahasa, karena adanya akulturasi budaya asing dan lokal. Lalu, transportasi laut semakin berkembang dan mendapat perhatian karena sebagai jalur perdagangan internasional. Yang kedua adalah letak astronomis. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis hayal yang melingkari bumi secara horizontal. Garis bujur merupakan garis hayal yang melingkari bumi secara vertikal serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sebagai contoh, Indonesia memiliki letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dampak letak ini menyebabkan perbedaan waktu sehingga terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia. Penetapan 3 zona waktu seperti sekarang ini dimulai sejak 1 Januari 1988. Penetapan zona waktu tersebut menyebabkan perbedaan waktu beribadah, jam beraktivitas, dan tantangan komunikasi antar zona waktu. Berikut merupakan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu di Indonesia. Pertama, zona waktu Indonesia Barat atau WIB. Zona waktu ini berdasarkan garis meridian pangkas 105 derajat bujur timur. Wilayah zona waktu ini mencangkup provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. 2. Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Zona waktu ini didasarkan pada meridian pangkas 120 derajat bujur timur. Cakupan wilayahnya meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat atau NTB, Nusa Tenggara Timur NTT, dan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. 3. Waktu Indonesia Timur atau WIT. Zona waktu ini yang didasarkan pada meridian pangkas 135 derajat bujur timur. Wilayah zona waktu ini mencangkup provinsi di Pulau Papua dan Maluku. Cuaca dan iklim. Cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Contoh dari cuaca yaitu suhu udara di Kabupaten Bantul pagi ini mencapai 24 derajat Celcius atau cuaca di Kota Sukabumi malam ini mencapai 21 derajat Celcius. Lalu kemarin di Sukabumi diguyur hujan deras. Sore ini terjadi hujan lebat disertai angin di Kota Bogor dengan arah angin dari selatan dan kecepatan mencapai 25 km per jam. Contoh iklim yaitu Indonesia beriklim tropis
Pada tahun 2017, suhu udara rata-rata di Jogja yaitu 26,05 derajat Celcius dan rata-rata curah hujan terjadi pada bulan November sebanyak 692,50 mm kubik. Sekarang sudah bisa membedakan ya, apa itu cuaca, apa itu iklim. Nah, di Indonesia sendiri memiliki iklim tropis yang terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasa terjadi antara Oktober hingga Maret, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai September. Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur tersebut antara lain, pertama, penyinaran matahari. Penyinaran matahari adalah lamanya matahari bersinar cerah yang dihitung dari matahari terbit hingga terbenam. Lamanya penyinaran matahari dapat mempengaruhi fotosintesis tanaman dan dapat meningkatkan suhu udara. Kemudian ada suhu. Suhu merupakan derajat panas atau dingin yang diukur dengan skala tertentu. Pengaruh suhu terhadap tanaman yaitu mengurangi kadar air hingga cenderung menjadi kering. Yang selanjutnya ada kelembaban. Kelembaban udara adalah kemampuan udara dalam mengandung uap air. Tingkat kelembaban udara dipengaruhi kandungan jumlah uap air dalam udara. Pengaruh kelembaban udara terhadap tanaman yaitu membatasi hilangnya air. Selanjutnya angin. Angin adalah pergerakan alami udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Faktor terjadinya angin yaitu perbedaan tekanan atmosfer dari satu tempat dengan tempat lainnya. Pengaruh angin terhadap tanaman yaitu membantu proses penyerbukan secara alami, mengurangi kadar air. Yang terakhir adalah curah hujan. Curah hujan merupakan intensitas air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akibat kondensasi selama periode waktu tertentu. Pengaruh hujan terhadap tanaman yaitu dapat meningkatkan kadar air dan mengikis tanah. Dari selanjutnya adalah kondisi geologis. Letak geologis pengertiannya adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan bebatuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterranean. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia. Yang pertama, lempeng Eurasia di sebelah utara, yang kedua lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api. Aktivitas 3 lempeng tersebut juga membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Selain dampak negatif, letak geologis Indonesia juga memberikan dampak positif seperti yang pertama, tanah menjadi subur. Yang kedua, memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Karena bagian barat Indonesia terdiri dari lempeng yang berasal dari negara Asia, sehingga memiliki kesamaan dengan jenis flora dan fauna di Asia. Bagian tengah Indonesia merupakan bagian lempeng Asia Australia, sehingga memiliki flora dan fauna peralihan endemik. Sedangkan bagian timur Indonesia termasuk dalam kawasan lempeng Australia, sehingga memiliki flora dan fauna serupa dengan yang ada di benua Australia. Yang ketiga, memiliki sumber daya mineral yang beragam seperti berbagai jenis bebatuan, minyak bumi, dan gas alam. Oke, cukup sekian dulu untuk materi kondisi wilayah Indonesia.
Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa kerjain evaluasinya ya.